Kita Mas sapa dulu. Selamat pagi Mas Ajat. Ajat. Masya Selamat pagi, Allah, itu di Assalamualaikum. mana lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ajat bawa Aduh, aku. selalu Mas Ajat nih ya. Mas Ajat The aku lagi di best mana? deh. Ini di apa namanya di rooftop di hotel di dekat apa namanya kantor urusan haji. Jadi aku setelah dari Madinah sudah bergeser ke Mekah dan Ya. ini rooftop hotelnya pemandangannya seperti ini. Ya. Mas Ajat sehat dong. Alhamdulillah sehat, Karena- walaupun sedikit kurang tidur. Karena terakhir ngobrol sama Mas Ajat itu masih di Madinah. Dan memang sudah menginformasikan beberapa jemaat itu sudah berpindah ke Makkah. Tapi ada beberapa yang masih sakit di rumah sakit itu ya masih stay di Madinah. Dan Mas Ajat bilang kalau pada saat itu ya pas lagi laporan terakhir, bentar lagi mau berangkat ke Makkah. Nah sekarang ini update-annya itu sudah berada di Makkah nih. Nah kalau misalnya boleh tahu nih Mas Ajat, berarti sekarang agendanya di Makkah ini akan ngapain aja sih Mas? Oke, Aryo, Davi. Jadi untuk jemaah sendiri sudah berkumpul semua, jemaah Indonesia sudah berkumpul semua di Mekah dan sudah tidak ada juga yang apa namanya datang dari Indonesia. Jadi sudah closing date ya. Jadi sudah full berkumpul di sini sesuai dengan kuota yang didaftarkan yaitu 203.000 jemaah Indonesia. Dan nanti hari Kamis nanti akan digerakkan untuk siap-siap wukuf di Arafah. Oke. Gitu. Nanti selanjutnya akan lanjut lagi ke Musdalifah sampai lanjut ke nginap di Mina. Oke. Mas, ini kan kemarin lagi rame ya. Jadi ada ibaratnya semacam tragedi lah gitu dari WNI yang dehidrasi, Mas. Ini tuh sempat rame banget bahkan di sosial media juga yang bilang ada 3 orang warga negara Indonesia dalam kondisi dehidrasi di gurun Jumu Makkah gitu ya Mas. Ini mungkin boleh diceritakan sedikit nggak sih Mas? Kabarnya sebenarnya seperti apa sih? Apakah betul seperti apa yang disampaikan di media-media di Indonesia? Ya, jadi berita yang kita dapatkan dari sumbernya dari Konjen RI di Jeddah. Itu kita dapatkan beritanya tanggal 27 Mei lalu. Jadi memang benar adanya ada sejumlah WNI yang mencoba untuk masuk ke apa namanya ke daerah Mekah gitu ya. Tapi mereka ini rombongan ini 10 orang ini menggunakan visa ziarah multiple. Jadi memang visa ini memang boleh datang untuk apa ziarah gitu untuk ke tanah suci, tapi tidak untuk haji gitu. Jadi mereka ini 10 orang ini sudah datang ke Mekah lalu kena razia, terus mereka akhirnya apa namanya dikeluarkan dari Mekah. Nah sepertinya mungkin 3 orang diantaranya mencoba kembali untuk mencoba masuk ke Mekah gitu. Jadi ketika mereka mencoba naik taksi di tengah perjalanan ada razia, supirnya juga ketakutan karena ada razia, akhirnya mereka diturunkan di daerah Jumum, masih gurun pasir gitu. Terus mereka coba jalan lah ya, cari jalan tikus mungkin atau cari jalan potong gitu. Terus mereka coba masuk jalan. Ternyata di tengah perjalanan 3 orang ini, salah satunya adalah inisial SM ini meninggal karena dehidrasi. Dan dua orang yang lainnya itu apa namanya ditemukan dengan kondisi sudah lemas juga. Jadi ini ditemukannya sama aparat dengan drone aparat gitu. Aduh. Berarti ditemukan itu lewat drone awalnya? Iya, lagi mereka biasalah mungkin lagi kontrol atau lagi memantau daerah-daerah yang mungkin suka dilalui sama orang yang mencoba masuk gitu kan. Akhirnya ketangkap di situ. Dan yang meninggal ini sudah dalam proses pemakaman, sedang koordinasi dengan keluarganya dari pihak Konjen. Untuk yang 2 orang ini masih diamankan gitu. Aduh. Ini apakah ada informasinya juga Mas, mereka ini udah berapa lama gitu ya berada di area gurun ini berjalan sampai akhirnya untungnya ditemukan gitu ya? Belum sampai ada info detail seperti itu sih. Cuma memang saat itu Konjen memberitahukannya kepada teman-teman media. Sebab itu aja sih.
Oke. Mas, ini buat pelajaran kita bersama aja gitu ya Mas ya. Boleh diceritakan gak sih ini 3 orang WNI ini ceritanya seperti apa bisa sampai ke Mekah, dan mereka tuh pakai visa apa, jalurnya yang seperti apa, sampai mereka ibaratnya quote-unquote kejar-kejaran gitu sama pihak petugas. Ya, yang sudah pasti karena sekarang ini ketat sekali ya, jadi memang harus pakai visa haji yang pertama. Tidak bisa pakai visa yang lain, dan mereka ini semua pakai visa ziarah yang mungkin saat musim non haji bisa gitu ke sini, tapi ketika musim haji itu sangat-sangat tidak bisa ya. Jadi sangat mungkin non prosedural lah, ya, tidak sesuai dengan prosedur lah gitu. Jadi memang himbauan juga buat WNI yang lain atau jemaah-jemaah yang lain mencoba mau masuk ke wilayah Mekah dengan visa non haji, mending diurutkan dulu niatnya gitu ya. Karena kan emang ini kita kan mau niat haji, mau niat ibadah gitu. Kalau bisa memang kita sesuai dengan prosedur aja gitu. Memang sih maksudnya punya niat luhur, tapi alangkah baiknya caranya dengan cara yang baik juga gitu. Iya. Ya setuju sih. Kita ngerti kok gitu ya, maksudnya ini kesempatan untuk haji mungkin tidak banyak gitu ya, sehingga ketika yang mereka mencoba untuk berbuat sebisa mungkin untuk bisa haji, semuanya gitu dilakukan gitu loh, Dav. Tapi kan kita harus ngelihat juga secara helikopter view juga, jangan sampai kita memaksain yang niatnya mau ibadah malah jadi quote-unquote mencelakakan diri sendiri gitu. Betul, dan juga akhirnya juga kadang-kadang bisa merugikan orang lain juga sebenarnya. Iya, benar. Ya. Jangan sampai juga, apalagi niatnya udah, tadi kata Mas Ajat, kita kan pengen ibadah gitu, niatnya baik, ya prosesnya juga baik-baik juga. Mudah-mudahan harusnya baik-baik aja. Tadi ada 10, terus yang 3 ini kan berarti ke gurun. Nah, berarti yang lainnya apakah kemudian nggak tahu pulang lagi ke Indonesia atau kemana ya Mas? Seperti apa tuh Mas? Itu juga belum terinfo dengan detailnya dari pihak konjen gitu. Mungkin ini adalah kronologi dari teman yang tertangkap tadi itu. Jadi bahwa emang awalnya mereka 10 orang, terus mereka kena razia, akhirnya yang mencoba lagi itu 3 orang. Mas, tapi tanggapan ini ada beberapa Ya, gimana Mas? Maaf. Ya, bisa jadi ini ada juga beberapa yang mukimin adalah orang-orang Indonesia yang sudah lama bermukim di sini, atau sebagian juga memang berangkat untuk berhaji. Yang diniatkan langsung berangkat gitu ya? Iya, betul. Oke. Mas, ini kalau boleh tahu ada tanggapan seperti apa nih Mas dari pihak berwajib sendiri gitu ya, baik dari pihak berwajib di sana maupun dari pihak berwajib di Indonesia sendiri mengenai adanya 3 WNI ini? Ya, sudah pasti jangan mencoba hal-hal yang ilegal ya. Saat ini sekarang ketat sekali. Ketat sekali ini dalam artian tujuannya untuk baik ya, untuk demi kenyamanan jemaah haji yang menjalankan ibadah. Karena dari pemerintah Saudi sendiri kan sudah menghitung ya, ketika nanti akan mengalami kepadatan di terowongan Mina atau kepadatan di Arafah gitu. Jadi harusnya kalau misalnya dijalankan sesuai dengan kuota itu tidak akan diselesaikan gitu loh. Makanya sangat-sangat ketat sekali untuk menghindari para haji ilegal ini yang masuk ke sini, biar tujuannya juga biar nyaman gitu ibadah di sini gitu. Setuju sih. Aduh. Kenapa nih? Apa nih? Mas, kalau boleh tahu nih, berarti agendanya hari ini mau ngapain aja nih? Agenda hari ini kebetulan seperti biasa masih ada beberapa tempat yang harus diliput juga gitu. Jadi seperti kesiapan dapur RTE BPKH itu ada ready to eat, jadi siap saji. Jadi mereka jemaah itu di tanggal 7, 8 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah itu dia akan mendapatkan pack makan gitu, satu dus gitu untuk mereka makan gitu. Jadi itu sudah ada tanggal-tanggalnya gitu. Jadi akan dibawa dan itu siap saji, benar-benar nasi dan lauknya sudah tinggal makan aja. Oh, simpel banget dong. Gitu. Ya. Sebut soal makanan ya, ini aku tiba-tiba teringat. Apa tuh? Terakhir kali ngobrol sama Mas Ajat itu ada ngomongin soal satu ayam. Itu katanya enak banget yo. Aku lupa apa sih nama Al-Baik ya. Gimana Mas Ajat, apakah udah makan itu bolak-balik apa gimana gitu? Sampai pengen just tip rasanya. Tapi kan masa iya ya kita tiba-tiba just tip nih sama Mas Ajat kalau gitu. Al-Baik itu ada di Mekah juga kah atau cuma ada di Madinah aja Mas? Ada di Mekah juga. Oh, jadi ada beberapa
ada juga di Makkah juga. Jadi memang ada store-store yang besar dan store kecil. Biasanya kalau store-store kecil itu tidak menyediakan paket ayam besar gitu. Jadi hanya nugget-nugget aja. Tapi kalau memang store-store yang besar, dia menyediakan paket ayam. Nah, kalau pertanyaan tadi tuh, Mas Ajat udah akhirnya berhasil makan itu bolak-balik, back to back apa gimana nih Mas Ajat nih? Penting juga nih soalnya. Ya nggak bolak-balik juga karena penyobain yang lain. Oh, bener sih. Mumpung lagi di sana nyoba-nyobain, bener. Kira-kira nih Mas, apa bedanya ayam di sana, nugget di sana sama di sini nih Mas? Ada perbedaan gak sih dari rasa gitu? Barangkali di sini digoreng, di sana dikukus apa gimana gitu kan ya? Kalau dari khas rasanya sudah pasti beda ya, karena kan bumbunya mungkin ada khas rempahnya juga gitu, dan cara masaknya gitu ya, mungkin dengan cara yang panggangnya atau roastnya lebih beda, jadi empuk semua gitu. Jadi kalau misalnya dijelasin ya, ketika kita pegang ayamnya gitu tuh, tarik semua ayam sama kulit itu enak banget. Ya nggak susah gitu. Sama tulangnya kalau pas tuh nggak susah gitu. Ini penjelasannya dahsyat loh. Iya. Gue nggak expect Mas Ajat akan menjelaskan tuh sampai kayak ngebayangin kalau lo megang terus kita gigit. Berarti kayak di iklan-iklan ya, kayak di film-film, copot semua dagingnya tuh. Benar. Pengen deh. Nah, tapi sekali lagi, mungkin perbedaannya adalah yang dirasain kalau di kita kan kebanyakan tuh kalau digoreng misalnya itu pakai minyak jelantah kan. Yang di mana, tapi beneran ini nggak bercanda. Jadi teman-teman gue dari luar negeri pun suka banget sama ayam di sini karena ya itu ternyata minyak jelantahnya itu kan karena dipakai berulang-ulang kali, jadi gurihnya tuh beda gitu loh. Oh, disitulah letak. Mungkin karena kita udah terbiasa dengan itu, ketika kita ke sana, kita ngicipin dengan bentuk ayam yang lain tuh rasanya jadi beda, jadi enak gitu maksudnya. Ya kan, rumput tetangga selalu lebih hijau katanya gitu. Jadi gimana nih Mas Ajat? Terima just tip gak nih kira-kira? Kayaknya gak bisa ya, nyampe sini juga rasanya berubah. Iya, kata Mas Ajat sih sempet tuh gue ngurusin just tip ya. Mas, kalau kita balik lagi ngobrol-ngobrol tentang persiapan yang dilakukan di sana Mas. Kalau persiapan jelang wukuf di Arafah nih sudah seperti apa? Ya, untuk persiapan kemarin ada Pak Menteri juga, ada Pak Kepala BP Haji juga, ada beberapa tim Dewas juga yang sudah sidak ke sana, sudah kunjungan ke sana juga gitu, melihat persiapannya gitu. Hanya beberapa hal-hal kecil aja yang hanya dikoreksi gitu. Selebihnya sih insya Allah aman semua, bisa siap dan cukup lah ya untuk jemaah-jemaah kita nanti akan di tenda itu atau bermalam di situ, jadi harusnya nyaman sih. Tapi berarti overall di sana jemaah-jemaah kita nih dalam keadaan seperti apa nih Mas? Apakah sehat-sehat atau seperti apa nih yang tahun ini? Yang pastinya kalau untuk jemaah, alhamdulillah kabarnya baik semua gitu ya. Jadi mungkin yang sakit ada, tapi mungkin hanya jumlah kecil aja lah gitu. Cuman ini banyak kabar juga dari beberapa saya info misalnya dari teman-teman mukimin seperti driver-driver yang ada di sini tuh, teman-teman yang sudah lama bermukim di sini, dengan adanya peraturan yang ketat ini di jalanan tuh lebih lengang. Oh. Mungkin yang jual-jualan atau pasar-pasar dadakan yang di emperan juga lebih lengang gitu, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Karena memang seperti orang-orang yang berjualan itu pun juga dicek juga ininya kartunya. Kalau misalnya memang dia tidak punya kartu nusuknya, itu di daerah sini itu akan dirazia juga. Oke. Tertib sekali ya berarti ya. Iya, karena lagi diperketat kan katanya. Mas, berarti sampai dengan saat ini nih ada imbauan tambahan nggak? Atau mungkin imbauannya masih sama aja? Karena kan aku nggak tahu ya di sana apakah cuacanya sama seperti di Madinah yang panas banget atau gimana Mas? Kalau cuaca cenderung mirip-mirip, walaupun sebenarnya masih lebih panas sedikit di Madinah. Oh, oke. Cuman nanti ketika akan di Arafah, Musdalifah dan Mina itu kan berkumpul semua ya, maksudnya semua jemaah dari belahan dunia gitu. Sudah pasti kan siang hari gitu jutaan orang akan berkumpul, pasti rasanya kan panas gitu. Jadi paling tidak harus ngikutin jadwal kapan giliran mereka atau jadwal mereka untuk terjumroh atau kapan bergerak jalan untuk terowongan Mina gitu. Jadi bawahnya adalah ikuti aja jadwal-jadwal yang ada gitu. Jadi tujuannya supaya bisa tertib, tidak berdesak-desakan dengan jemaah yang lain gitu. Ya, mendingan udah fokus ibadah aja ya. Kalau kayak ya cenderung mungkin rata-rata besaran tubuh orang Asia sama orang Afrika sama orang Eropa kan beda-beda ya. Makanya kita
ada jadwal-jadwalnya tuh beda-beda ininya ketika kita nanti jalan ke Terowongan Mina sama kita lempar jumroh gitu. Udah ada diatur semua ya? Ya. Luar biasa ya, maksudnya secara persiapan tuh kayak fisik sama mental itu kayak sama pentingnya banget gitu. Banget. Udahlah fisiknya kita ready, tapi kalau mental kita juga mungkin gak ready, entar kita gak sabaran, nanti kita gak disiplin, kita apa itu kan malah jadi repot gitu. Jadi luar biasa banget sih kalau bayangin jutaan orang dengan habit yang beda-beda, tapi kita bisa bareng-bareng doa sama-sama, itu keren sih. Dan Masya Allahnya saat ini memang ada teman-teman dari PPIH juga yang sudah siap gitu ya untuk membantu, untuk menemani para jemaah. Untuk sekarang para jemaahnya fokus berdoa aja, sisanya yang lainnya itu udah dibantu langsung sama teman-teman dari PPIH gitu ya Mas Ajat ya? Iya betul, jadi ada imbauan juga dari PPIH dan Kementerian Agama gitu pada jemaah, kalau bisa ini menjelang puncak haji, kalau bisa nggak usah banyak-banyak keluar dulu, nggak usah ibadah di Masjid Haram dulu. Dan ini kan saat ini juga dari tanggal 1 kemarin, tanggal 1 kemarin itu bis sholawatnya juga dihentikan dulu gitu. Jadi bis-bis itu nanti akan ditarik untuk operasional ke Al-Musna. Jadi jalanan juga terlihat tampak lengang, terus juga jemaah diimbau untuk sholat aja di rumah, persiapan fisiknya, persiapan mentalnya gitu kan, karena nanti akan mungkin kurang lebih jalannya bisa berkilo-kilo itu. Iya. Jadi dicas dulu sekarang nih tenaganya ya. Bener ya. Iya. Anteng-anteng dulu deh. Betul. Gitu iya, bener. Nikmatin aja ya. Mas Ajat, terima kasih banyak udah memberikan laporan dan juga pemandangan yang sangat luar biasa. Sudah bagus banget berbagi nih ke kita dari sini ya. Sama-sama. Alhamdulillah seneng banget karena tiap kali live gitu kita bisa ngeliat tuh pemandangan apa lagi nih hari ini gitu kan. Oh iya ya, kan backgroundnya Mas Ajat ganti-ganti. Beda-beda bener. Gak ada sekali-kali settingannya Mas Ajat sambil itu ya, ada kulinernya atau apa, gak sempet ya. Iya bener kan. Penasaran jam segini soalnya masih di sini. Itu di sini masih pagi banget kan jam. Saya di sini sekarang masih jam setengah 7. Setengah 7 ya? Oh iya. Kalau sudah jam 6 saya sudah jam 6 di sini. Oh jam 6 di sini kita udah makan bubur Mas Ajat ya. Di sana mungkin belum ya. Iya. Balik lagi deh. Karena Mas Ajat harus bertugas juga di sana ya. Kata dia repot lu, kerjaan gue banyak. Iya. Mas Ajat terima kasih banyak. Selamat bertugas, sehat-sehat. Ditunggu terus kabar baiknya ya Mas Ajat ya. Siap. Salam untuk semua jemaah di sana juga teman-teman dari PPIH ya. Ya. Thank you. Thank you Aryo, Davi. Thank you.